Dari Cilandak Town Square Jakarta, Mula Indonesia. Inilah dia mantra misteri di sekitar kita bersama Reza Rahasia. Sobat Mula, balik ini dia ya. Ketemu lagi dengan saya Reza Rahasia, ini mantra. Dan kali ini narasumbernya ini agak berbeda nih ya. Karena emang harus berbeda lah. Masa beda-beda Asik. harus berbeda. Kalau sama nggak asik kan ya? Oh iya benar. Oke, dan ini juga kita datangkan langsung dari planet Namex ya. Waduh. Cukup jauh. Planet Namex sektor Jatinangor katanya. Oke, ini bro, sorry sebelumnya nama lu boleh gua share pakai nama asli atau pakai nama samaran? Nama asli aja nggak apa-apa. Asli. Siapa nama lu asli? Nama gue Fadil. Fadil. Woi, ini dia lah Fadil nih. Jadi gini Dil, mungkin lu baru tahu juga mantra itu atau mungkin udah pernah nonton. Jadi ini gua sekedar menjelaskan ulang aja. Jadi mantra ini konsepnya tuh lebih ke curhat sebenarnya ya. Oke. Lebih ke curhat. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat mula ada hal-hal yang dialami, misteri kan luas ya, bisa horor, mistis ya kan. Putus cinta juga misteri tuh. Betul. Horor banget lagi kalau mantan udah nikah duluan nah, kan. Horor banget. Ya, jadi apapun seputar yang di kehidupan kita itu boleh di-share. Formatnya curhat. Oke. Bukan konsultasi ya. Jadi Iya. santai. Oke. Kalau konsultasi gua ngerinya disangka dukun, paranormal ya kan. Nanti ada tarif lagi. Kang buat konsultasi Kakang berapa? Waduh. Ya, karena kalau saya pasang tarif pasti tidak akan terbayar lah ya. Iya. Gimana gimana Del? Jadi santai aja, relax, Oke. ceritain aja apa yang lo alamin dengan mungkin beberapa bagian-bagian yang ada perlu lo sampein atau perlu lo privasikan. Oke. Oke, jadi lo mau cerita apa nih? Apa yang mau di-share sekarang? Oke, mungkin karena ini lebih bertema horor ya podcastnya. Jadi gue pengen ceritain pengalaman gue sedikit tentang pengalaman horor gue selama waktu gue kuliah waktu itu di Jatinangor gitu. Oke. Di salah satu kampus yang mungkin gak usah gue sebutin Nggak namanya usah. ya. Kasihan ntar kampusnya nggak ada menempatkan lagi. Iya makanya. Kampus hantu. Jadi mungkin kejadiannya ini udah sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu gitu. Waktu gue kuliah waktu itu gue ngontrak gitu, memutuskan untuk ngontrak sama teman-teman gue berenam di salah satu komplek di Jatinangor gitu, komplek perumahan. Nah, jadi dari rumahnya ini sendiri nggak ada kesan-kesan horor sama sekali dan kita nggak tahu sama sekali tentang ada apaan di sana gitu-gitu. Jadi kita istilahnya nih rumah cocok untuk ditinggalin, Nyaman lah gitu. nyaman banget Enak lah, gitu, anak muda, enak single. dan yang tapi kita bikin heran itu kok harganya murah banget. Nah itu yang gue nggak tahu sama sekali. Timbul itu pertanyaan ya. timbul pertanyaan Kosan enak, gitu. nyaman, murah. Bayangin aja Iya, ini kamar berenam, dapat kamar 6 pas untuk kita berenam gitu. Oke. Masing-masing dapat satu kamar. Makanya untuk istilahnya kemewahan yang kayak gitu di Jatinangor itu rumahnya lumayan gede 2 lantai. Itu harga segitu itu Sorry yang bro, gue gue dapetin. potong dulu sebentar. 2 lantai. 2 lantai. Boleh bener. tahu gak harganya berapa? Per bulan atau Gue per tahun waktu itu. per tahun berapa? Di bawah 60 yang pasti. Bawah 60. Di bawah 60 dan sedikit di bawah 50. Di bawah 50. Di bawah 60. Dengan Bener. fasilitas yang seharusnya Dengan lebih fasilitas dari itu ya. segitu, iya. Ada jacuzzi segala macam. Oh gitu. enggak juga. Enggak Kirain. juga. Buat apa? Udah panas gitu. Udah panas. Udah panas Udah lewat panas. truk doang. Oke, gitu. terus. Makanya jadi di situ tuh kita heran gitu untuk kita kan dari kos-kosan yang sebelumnya itu yang harganya untuk kita kan bagi 6 harganya kan. Oke. Untuk di bawah itu dan kita bisa dapat bagi rata di bawah 10 istilahnya. Untuk berenam itu masing-masing dapat kamar sendiri dengan fasilitas kontrakan yang udah bagus tapi harga segitu. Itu kita rada mikir gitu. Sedangkan fasilitas-fasilitas lainnya tuh udah gratis gitu. Kita kita cuma tinggal bayar listrik aja. Itu makanya udah yang wah sedikit heran tapi kayak rezeki juga gitu. Jadi kita nggak mikirin gitu. Kita nggak Mumpung, benar-benar ya kan? mumpung. Kita benar-benar nggak mikirin di rumah ada apa, ada bekas sejarah apa. Kita nggak mikirin kayak gituan ya gitu. Karena jujur aja sih anak-anak yang teman-teman gue yang waktu itu ngontrak di situ nggak terlalu percaya lah sama yang namanya begituan gitu saat itu gitu. Jadi ya kita dengan polosnya assign untuk tinggal di situ dan kita tinggal di situ selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Nah, kejadian pertama itu gue juga udah mulai lupa tepat waktunya kapan. Pokoknya yang gue inget banget itu gue yang pertama kali diinin tuh anak kecil. Anak kecil. Ada anak kecil gitu. Jadi di komplek gue itu sebelah rumah gue itu anak kontrakan juga. Rumah kontrakan juga yang isinya ada anak-anak dari
fakultas lain gitu. Oke. Nah kita pikir awalnya ramenya itu dari situ gitu, rame dari situ dan rumah sebelah gue itu tuh suka parkir di depan rumahnya. Jadi kalau misalkan lagi rame atau apa kita tahu, oh nih rumah sebelah kita lagi rame. Rame nih. Iya Parkir gitu. banyak soalnya. Bener, Oke. yang di depannya banyak motor, banyak mobil gitu-gitu. Jadi kita tahu gitu. Nah Oke. kebetulan ini rumah lagi sepi dan di situ cuman temen gue sendiri yang lagi di rumah gitu. Jadi diceritain nih sama temen gue yang ngalamin temen gue gitu. Dia kamarnya ada di atas dan kejadiannya si anak kecil ini suka munculnya di atas emang benar. Oke. Nah, dia bilang katanya gini, gue lagi sendirian di kamar terus kok tiba-tiba ada orang lari gitu. Gue pikir ya gue nggak mikir aneh-aneh katanya saat itu. Jadi gue pikir cuman oh itu rumah sebelah kali lagi lari-larian gitu. Iya, sebetulnya lagi ada maraton ya Bener, kan. iya. Bener. Gitu kali aja lagi lomba panjat pinang di Iya, situ jadi siapa tahu rame. olimpiade di situ kan, ya. Benar kan, makanya kita nggak tahu gitu kenapa bisa kok ada bunyi tek 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 gitu di lorong. Oke. Gitu. Jadi bentuknya tuh emang kamarnya dua gitu. Kanan kiri ada dua depan pintunya depan. Oke. Gitu. Nah, di tengahnya tuh lorong. Oh iya Gitu. iya. Jadi iya. dari tiap kamar tuh kalau ada yang jalan di lorong pasti kedengeran gitu. Iya kayak apartemen gitu konsepnya kan. Iya, kayak apartemen Iya, iya. gitu. Jadi pasti kedengeran kalau misalnya lari dorong. Makanya itu yang dibilang heran, kok ada yang itu dan itu berisik banget. Bener-bener berisik banget, nggak kayak dari rumah sebelah katanya gitu. Nah, Oke. kita kan mikir alah lu mah cuman parno aja kali sendirian gitu kan, kita nggak percaya gitu. Tapi itu kejadian di tiap orang yang tinggal di situ, bahkan Dengerin sampai pasti. tamu. Oke. Gitu, dan gue juga udah ngerasain. Lu gitu. ngerasain? Gue ngerasain. Tapi pernah nggak ada momen ketika dia ada pas lari, lu buka pintu liatin? Pernah nggak? Kita nggak ada yang pernah ngelihat. Nggak ada yang Gitu. berani? Untuk si anak kecil itu bukan nggak berani, tapi kita nggak pernah ada yang nanggep apa istilahnya nangkep ngelihat si anak kecil Oke. itu lagi Tapi pernah lari. lu pas ada denger nih ada lari nih, terus lu buka pintu gitu? Iya pernah. Pernah? Bukan gua tapi teman gua yang di atas karena kan suaranya dari atas. Oke. Nah teman gua coba pas dedet gitu dia coba buka pintu, Nggak ada apa-apa? nggak ada apa-apa. Oke. Gitu. Dan yang pas dia buka pintu itu kejadiannya rumah sebelah udah keluar. Udah kosong. Jadi udah berarti? kosong. Wah. Itu yang lebih lucu. Iya. Spooky banget ya. Makanya nih ini bocah sehat banget gitu lari-lari Iya, iya. mulu. Iya, mungkin dia mau ikut SEA Games kayaknya. Lari terus tiap malam. Pemain olimpiade kali. Iya bener. Nah itu kejadiannya nggak tiap malam, nggak malam juga tapi. Oh, nggak malam doang? Kadang pagi, kadang siang. Pokoknya kalau misalkan yang di rumah cuma sendiri. Oh bener berarti ikut SEA Games. Iya. Latihannya harus sering kan? Latihannya diem-diem pula. Iya, Jadi bener. kalau misalkan lagi sepi dia baru latihan. Iya bener. Gokil tuh anak. Nah iya makanya. Nah itu beneran kejadian gitu. Dan kenapa gue bisa bilang ini istilahnya bukan manusia yang ngelakuin karena yang jadi saksi bukan satu. Oke. Gitu, tapi udah hampir semuanya yang tinggal di situ Ya, ngerasain. lebih dari 3 lah ya. Iya gitu. Ah, Ya oke, udah oke. berenam lah dengan kita tinggal Berenam semua ngalamin semua semuanya udah rata ngerasain ngedenger Oke. itu dan jadi kita bisa nge-backup gitu loh kalau misalkan ini lu bohong enggak gue juga ngerasain gitu. Jadi istilahnya gitu. Nah itu satu anak kecil. Nah Oke. yang paling parah untuk diri gua pribadi itu Kunti Oke. gitu. Siap. Jadi pokoknya gue lupa lagi ada kalau nggak salah Champions League gitu lagi nobar. Kita lagi nobar di ruang tengah di bawah. Nah itu sekitar jam 2. Nah biasalah anak kontrakan kan Yoi. masakannya cuman mie. Mie doang. Iya. Kayak kan paling ya enggak gitu kan. kacang-kacangan. Nah, makanya bisa ngeliat badan gua kayak begini karena kebanyakan baking soda gitu. Sama mie ya kan? Iya kan. Iya, Nah, mie iya. instan semua tuh. Iya. Gitu makanya jadi waktu itu gue lagi masak mie jam 2 pagi. Gue inget banget jamnya karena gue waktu itu lagi nungguin bola sekitar jam 2:30 gitu. Gue lagi nunggu bola, anak-anak yang lainnya lagi pada main HP, ngapain gitu, gue nggak inget. Gue ke dapur. Nah posisi dapur itu, ini ruang TV di sini nih, sekitar sini. Ruang TV di sini. Nah pintu dapur di sini. Jadi gue dari sofa ngelingker gini, ngkotak gini. Nah gue dari sofa jalan ke situ ke dapur. Oke. Nah di dapur itu kompornya, di depan kompornya itu ada jendela yang jendela lumayan yang setinggi ya sekitar 1 meter lah. Oke. Tinggi gitu. Ngadep garasi. Garasi dalam di sini, yang di sininya di pintu gitu. Iya, iya, iya. Nah ini garasi. Nah garasi itu kita pakai buat parkiran motor. Gitu. Jadi isinya tuh gelap, motor sama ada di sini pompa air. Oke. Gitu di garasinya. Nah jadi gue masak itu ngadep garasi. Iya. Gitu. Benar.
Nah, ngadep garasi langsung kaca bening, yang ngadep langsung garasi gelap gitu. Gue mikir kan saat itu apaan lah, palingan jam 2 pagi ada apaan gitu kan. Bener. Nggak Lagi juga lapar ya kan. Lapar lah ya, iya ketakutan gitu hilang lah kalau misalkan lagi lapar gitu kan. Nah, gue masak aja gitu kan. Gue lagi masak, nungguin mie ngegodok, gue diem aja gini. Gue ngeliat di depan gue ada yang nongol, bener-bener nongol terang putih. Nah, itu gue bingung apaan. Terus gue beraniin, gue buat nengok ke atas gini. Itu jadi kan pandangan gue begini dan di depan gue itu sudut-sudut gitu ya. Nah, dari sudut kanan itu kelihatan jadi kayak main tinju. Itu di sudut kanan. Dengan berat badannya. Iya. Menang kalah mulu. Tiba-tiba nongol tuh putih teng. Wih, apaan pas gue lagi bener-bener momen gue nengok ke depan itu nongol terus langsung ngezigzag. Gue nggak ngerti kenapa dia milih untuk ngezigzag, gue nggak ngerti. Tapi pokoknya kegerakan dia itu dari ujung sini ke kiri ke kanan langsung ke depan kaca gue. Mungkin dia waktu meninggalnya itu pernah berperan jadi kuda catur. Bisa jadi. Jadi zigzag Jadi harus L. L bener. Ambil SIM. Oh iya. Oh, lagi tes SIM dia. Lagi tes. Ambil SIM ya kan gagal ya kan, dipentok sama Pokis meninggal. Nah itu, gue nggak ngerti kenapa dia memutuskan untuk gerak zigzag, tapi itu bener-bener gue nggak bohong, gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri dia zigzag depan gue dan berhenti nempel di depan kaca. Gue gitu. Gue ngelihat mukanya dengan jelas. Gimana tuh? Mungkin buat sobat mulut yang belum pernah lihat banget wajahnya Kuntai, kita coba ceritain gimana? Aduh, gimana ya untuk ngedeskripsiinnya? Pokoknya kalau orang-orang kan beda-beda ya, gue nggak ngerti pengalaman orang beda-beda dan cerita orang beda-beda. Yang gue hadepin sekarang ini itu mukanya kan kebanyakan orang bilang ada yang cantik, ada yang mukanya hancur, ada yang bolong-bolong, ada yang gimana. Nah kalau hitam. Wah, lupa pakai sunblock. Nah itu gue nggak ngerti. Abis berjemur kayak kebanyakan main bola kayaknya selama hidupnya. Gue nggak ngerti bagaimana itu. Pokoknya. Enggak justru gitu kan. Iya, ini justru gue tegang banget ini ngeceritainnya. Mukanya tuh udah kelihatan banget. Kalau dibuat serius ya kan serius. Makanya ini untuk apa namanya break ice. Break ice. Dan juga memang konsep mantra ini kan terkadang gini gue ikut flow juga. Iya. Karena udah banyak lah bro orang yang bikin podcast horor tuh serem mencekam. Benar. Manfaatnya apa coba? Yang dengerin takut. Jadi akhirnya nggak entertaining kan. Nah itu. Gitu. Gue berusaha juga gitu. Iya, biar dia agak relax. Padahal dia udah takut banget nih. Soalnya kenapa? Di samping kanan lo ada apa? Gerah ya, panas ya. Ngeri juga nih dibahas. Panas ya. Lagi gelap-gelap begini nih. Panas ya. Makanya nih. Kita masih ada ya, kita kan relax ya. Ini kayak dibisikin gitu soalnya. Lagi sambil dibisikin, cerita lu jangan jelek-jelek gitu. Lu ceritain gue jangan jelek-jelek gitu. Enggak. Jangan sampai amit. Nah gitu, jadi yang mukanya hitam orang gosong. Oh, kebakar. Gitu, kebakar. Nah, gue nggak ngerti kenapa dia begitu gitu. Hitam hitam gosong dan matanya hitam juga, tapi tengahnya hitam juga. Jadi bukan yang hitam terus putih gitu, tapi nggak ada putihnya. Jadi hitam terus hitam juga, tapi hitamnya tuh hitam matte gitu, gimana sih? Kayak kulit kebakar gitu, bukan yang hitam tapi glossy gitu. Ya, mata kan glossy itu mobil baru keluar. Nah, benar iya. wet matanya juga hitam juga. Matanya hitam juga gitu. Mungkin dia penggemar basisnya Limp Bizkit tuh. Wah. Ya kan? Limp Bizkit pakai hitam juga tuh mata lensanya mungkin. Dia kebanyakan pakai kontak lens kayaknya. Bisa jadi. Iya, terus ketiduran gitu. Iya, merah terus lama-lama hitam. Iya. Kayak gitu, makanya jadi itu yang gue lihat gitu. Mulutnya gue nggak ngelihat, pokoknya yang gue fokus cuman mata. Yang gue fokus mata dan sekelilingnya tuh hitam gitu pokoknya. Yang gue fokus gitu karena bener-bener nempel di kaca dan banget gitu ya. Ya gue refleks, gue kalau refleks nggak bisa teriak gitu. Gue kalau refleks cuman gue jatuhin diri lemes. Waduh, gitu. Untung ada siapa-siapa di belakang lu ya. Aduh. Di belakang taunya ada yang megangin gitu. Dan pas gue lihat di belakang teman gua. Bukan si botak tadi ya? Bukan si botak tadi. Aduh, ini si botak belum. Belum. Si botak belum. Nanti ya, nanti si botak. Gitu. Jadi itu pengalaman yang paling gue ngeri. Satu-satunya kayaknya experience pertama gue ngeliat yang bener-bener diliatin. Jelas banget gitu. Dan gue ceritain ini ke teman-teman gue dan percaya karena jadi ini ceritanya tuh gue ngelihat ini tuh setelah ada kejadian-kejadian lain yang teman-teman gue rasain juga. Jadi akhirnya oh iya bener emang di garasi itu ada kunti itu benar gitu. Jadi teman-teman juga pernah ada yang ngelihat tapi gak sejelas gue gitu karena gue diliatin banget. Temen gue cuman kayak pas lagi ke dapur ada yang
lewat dikit. Oke. Jadi cuman sekelipet-sekelipet gitu doang, tapi nggak ada yang sampai ngeliat mukanya gitu. Nah, gue nggak ngerti kenapa gue kayak menang undian gitu kali ya, diliatin mukanya sendirian gitu, yang lainnya enggak. Kayak gue nggak ngerti. Nah, itu yang paling parah. Terus mungkin kalau misalkan dilanjutin lagi, gue lupa. Ada banyak sebenarnya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ya, kalau ada cerita mungkin dari cerita horor lainnya yang pernah terkenal dulu, kerajaan di satu perumahan gitu kan. Oke. Nah kalau ini bukan kerajaan tapi aneh-aneh bentuknya gitu. Ada yang tadi yang anak kecil gue nggak tahu, mungkin bisa dibilang yang kalau misalkan menyerupai tuyul kali ya. Itu anak kecil. Nah terus yang ini kunti. Nah ada satu lagi yang tadi disebut Sibot. Kenapa bisa punya nama? Karena dia ada punya karakteristik sendiri yang kita belum pernah ngelihat gitu. Oke, gimana tuh Gitu. Sibot? Kenapa kita bisa bilang Sibot? Karena dia botak yang pasti. Si botak gitu, kita singkat Sibot. Nah ini turun temurun. Jadi setelah generasi angkatan gua yang tinggal di situ, rumah itu ditinggalin sama junior gua. Oke. Dan itu sama ngelihatnya Sibot. Namanya sama. Sama gitu. Ya, makanya dia punya nama gitu. Oh, Gitu. Sibot. Sibot karena dia yang paling konsisten gitu. Dia paling gigih kayaknya, dulu ranking 1 kayaknya. Mungkin bisa Iya. jadi. Atau dia punya member tetap di situ. Nah, bener. Iya. Nah gitu makanya. Jadi gue nggak ngerti. Nah karakteristik yang tadi gue bilang konsisten itu dia gini. Dia tinggi banget, lebih tinggi dari ceiling atap-atap. Langit-langit atap. Mungkin lebih dari 2 meter kali. Terus dia pakai kutang putih sama boxer biru. Gue nggak ngerti itu dia disponsorin apa gimana untuk Di bisa endorse kayak gitu. mungkin. Endorse Lu nggak sempat kayaknya. liat merek nggak tuh? Enggak. Oh, enggak. Mungkin rider. Sebutnya merek. Nggak Nggak boleh. apa-apa. Oh nggak apa-apa. Sekarang gratis tapi bayar. Riders catat ya. Catet tuh. Boleh, Nah boleh. kayak gitu. Jadi mungkin dia kita nggak ngerti tuh kenapa bisa konsisten terus kostumnya tuh itu gitu. Nah gue nggak ngerti. Nah, Lu sama teman-teman lu nggak pernah kepikiran buat nyumbang itu kostumnya apa ganti Pak? Gitu. enggak. ya? Enggak lah. Kita buat hidup sendiri aja susah saat itu gitu, nyumbang setan lagi kan gitu, kita malas banget. Jadi kontrakan itu memang udah umum sih kalau misalnya satu angkatan di tempat di kampus manapun gitu kan, kalau ada kontrakan yang enak nggak? Ada murah, pasti terus gitu kan? Bener. Rekomendasi kan? Iya benar. Jadi Iya. kita kayak ngerekomendasiin juga ke si pemilik kontrakannya itu, ini junior kita, jadi biar akhirnya dia yang dapat gitu. Jadi akhirnya dilungsurin lah gitu. Iya, ke terusin ya. bawahan. Terus, jadi kayak legacy ya. Iya benar. Jadi istilahnya kalau misalkan kita lagi butuh tempat lagi ke Bandung, kita bisa mampir ke kontrakan. Masih lo mau mampir ke tempat yang seperti itu ya? Enggak sih. Atau kalau apa kangen sama kuntilanak itu? Kalau kangen nggak apa-apa, bisa dipanggil sekarang. kebetulan tadi pas lo cerita dia nongol ada sih. Wah. Iya, dia ada. Connect tuh. Please. Ini gue akan sedikit mengomentar dulu, menjawab dulu apa yang tadi si botak yang lari-larian Oke. itu. Ya kenapa dia konsisten? Kenapa dia selalu ada di situ? Karena memang dia di situ adanya. Oke. Sebelum kontrakan itu jadi kontrakan. Oke. Gitu. Tadi sempat nyampein dia itu memang meninggalnya di situ di bawah. Oke. Dan belum sempat digali, belum sempat apa ada di situ. Jadi sebenarnya beneran ada. Nih guys, gue nggak bohong ya. Gue nggak bohong berarti ya, gue beneran ngelihat itu. Ini beneran ada. Ada. Tadi dia bilang ke gua emang di situ. Saya di situ, di dalam situ sebelum jadi kontrakan. Gitu katanya. Dan Si dia bot pakai baju itu ya, yang tadi gue deskripsiin. Nah, iya. Oh, Iya. pantes. Ini kalau sekitar tahun berapa ya? Wah, lama banget nih. Lama 60-an. Bahkan sebelum kontrakan dari kontrakan itu mah kalau gitu Iya. pacarnya. Lama banget. Karena kalau si Miska ya, cantik itu sebenarnya aslinya mah. Oh gitu. Aslinya. Cuman ya karena mengalami hal itu hanya digosong wajahnya. Oke. Iya, tapi nggak apa-apa kok, dia nggak kesinggung kok tadi gua bilang lupa pakai sunblock apa apa. Mohon maaf ya. Tapi sebenarnya yang sering lari-lari itu bukan cuma si bot doang. Oh enggak, yang lari-lari bukan si bot. Yang lari-lari tuh yang tadi kita bilang anak kecil. Anak kecil kan? Anak kecil. Bukan si anak kecil doang. Oh, gitu. Heeh. Karena si Miska juga itu sering ke situ. Oh gitu. Aduh, gua nggak bisa praktekin lagi larinya gimana ya. Aduh, enggak usah. Ini sempit soalnya. Udah terlalu vivid bayangan. Pokoknya di kepala. gini. Ini kan gang nih. Ini kan gang nih. Nah, ini dia nih. Dia tuh bungkuk gini jalannya. Oh, Nah. gini. Nah, tangannya ke atas, ke bawah gini tangannya, ini rambut tonjong gitu. Jadi dia lari gini, agak bukan pakai lutut sih, tapi agak jongkok dikit loh. Oh, oke. Nah, gitu ya, ya benar. Iya, kayak berlutut dikit, Makanya bersumbu kita dikit. mikirnya anak kecil kali. Iya, di tet. Iya.
Kayak gitu. Ada tuh kayak gitu. Oke. Makanya gue bawa have fun kan, masa gini aja serem. Apalagi kalau gue serius dari tadi, ya kan? Kebayangkan kalau misalkan yang gue yang dengerin langsung langkahnya kayak gimana. Memang gitu. serem sih bro, memang. Iya. Karena bagi beberapa orang umum ya, jangankan ini lah, itu hal-hal yang di luar nalar, di luar logika kita. Ketika kita mengalami pasti takut yang pertama tuh. Bener. Karena takut tuh normal, nggak bisa dihilangin. Benar. Yang ada cuma bisa dihadapin. Iya. Atau kita minimalisir tuh. Gitu. Dan makhluk yang kayak gitu memang memiliki energi yang membuat kita tuh jadi, kalau kitanya nggak berani kita jadi makin takut tuh. Untungnya kita survive sih 2 tahun di situ. Enggak untuk Iya, nggak karena- kabur, nggak Karena pindah. murah juga kan. Benar. Kita mikirannya lebih ke murah sih. Bodoh Iya. amat. Nggak peduli mau digangguin kayak apa juga nggak peduli. Yang penting Dia murah. Mau dinampakin berapa kali makut anak ke bodoh amat. Lo mau latihan maraton bodoh amat. Yang penting kuliah gue kebayar aja. Nah, bener. Gitu kan. Gitu. Jadi si itu matiin si meninggal situ. Nah, terus kalau si boleh nggak nih? Yang cewek. Jadi dulu ada peristiwa tuh. Ada peristiwa di situ di sekitar bengkel memang. Bengkel apa? Garasi. Oke. Sekitar garasi. Nah, kejadian pertamanya sebut aja si Lastri ini ya. Dia itu di situ. Oke. Di garasi itu. Tapi ya dulu belum garasi tentunya. Gitu. Jadi ada satu momen, ada satu masa dia nih. Oh, jangan katanya. Oke. Jangan katanya. Ini kelihatan gak sih gue keringetan banget ini? Jangan, oke, nggak boleh kalau jangan. Nggak. Hah? Tadi gua sebut aja Lastri. Sebut aja itu ya, karena dia nggak mau nyebut nama aslinya. Oke. Oh gitu. Iya. Kirain tukang las namanya Tri. Oh bukan. 3 orang. Enggak, makanya gua mau obrolin di sini. Ya. Wah, bener orang kaget jadi. Tahu. Yang kaget sendirinya. Iya. Jangan katanya jangan ceritain sejarah dia, karena sejarah dia itu mungkin ada bagi beberapa orang, nah dia tuh bilang ini memang salah aku sendiri kata gitu. Oke. Salah aku sendiri. Jadi ya udahlah, cuman memang dia belum berhasil lepas dari rasa bersalahnya. Oke. Akhirnya dia masih terjebak di situ. Gitu. Karena kalau yang udah meninggal itu memang kalau ruh itu balik ke yang maha. Ruhnya loh ya. Tapi kalau nyawanya yang jadi jiwa ini itu belum tentu bisa balik lagi kalau dia masih ada keterikatan di dunia belum selesai. Penyesalan gitu Ya, belum. Ya kalau mau tolongin gue harus ke sana dong. Iya, susah juga. Gitu. Lagi corona sekarang. Nggak bisa PKM kesana. lagi. Oh, iya. PKM lagi. Tapi kalau dia kesini bisa aja. Waduh. Gitu. Jangan ngundang-ngundang dong. Nggak perlu diundang, orang dia udah ada deh tadi. Tolong. Kalau mereka mah kan nggak udah bebas dari dimensi waktu, Bener ruang dan sih. waktu, bro. Ketika diomongin, langsung Itu ada. dia. Gitu, langsung ada gitu kan. Terus makanya jangan katanya gitu. Ini salah saya. Oh iya. Mau say hi. Halo. Oke. Di mana? Nah? Nggak, karena gini, sebenarnya kalau makhluk kayak gitu ketika dibahas, nih ini aja simpelnya, kita aja manusia. Gua sama lu ngobrol nih, ngomongin si Kevin misalnya. Iya. Kevin kupingnya suka panas kan? Oh iya benar. Gitu kan? Kayak ada yang gitu. ngomongin nih gitu. Nah, kalau makhluk yang kayak gitu diomongin langsung connected di mana nih? Oke, set gitu. Oh. Teling, Tapi hadir lah kalau gitu. misalkan saat gue lagi masak mie itu kan gak ada yang lagi ngomongin. Kok dia nongol di depan Ya, gue emang gitu? nongol emang dia pengen nunjukin ke lu. Oh. Karena mungkin dari sekian penghuni kontrakan itu, kosan itu, mungkin yang dia anggap ini cowok baik kayaknya cuma lu gitu. Wes. Aduh ngeri juga tapi. Tapi kan- dong. Tapi kan kayaknya baik Kutip gitu. nih. Kutip. Dia nunjukin gue nih gitu. Ini gue beneran keringetan lagi. Ya Allah. Ini kalau gue bilangin lu yang harus apa? Lu yang bisa bantu dia buat nyempurnakan diri gimana? Gimana caranya tuh? Lu harus ke sana lagi, bro. Waduh. Harus ke garasi sana. Nggak tahu, soalnya sekarang udah nggak ada yang nempatin itu kontrakan. Dengan tempatin. Udah Pas nggak ada yang berarti, nempatin. pas bener. Akses masuknya gimana dong? Yang punya nggak ada yang nungguin? Nggak ada. Oh, jadi udah terbang Itu jadi kosong. emang jadi dia itu ya pemiliknya tinggalnya nggak di situ, tinggal orang Jakarta yang dulu anaknya kuliah di sana. Oke. Akhirnya orang tuanya mikir ya udah sekalian deh Sewain aja. beli rumah gitu saat anaknya lagi
kuliah di sana Oke. gitu. Setelah anaknya udah lulus, terus rumahnya akhirnya dikontrakin gitu. Berarti sekarang udah nggak berpenghuni dong, kosong ya? Tahu gue sih kosong. Pantes. Oke. Jadi emang sering kosong. Jadi sebelum angkatan gua tempatin di situ, sebelum gua dan teman-teman gua di situ nempatin, itu emang rumahnya kosong. Jadi terakhir penghuni sebelum gua itu sekitar 3 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Jadi 3 tahun yang lalu ada yang nempatin, terus habis itu kosong baru gua. Gitu. Jadi emang sempat lama. Oke. Nah, nggak tahu gua gitu. Emang jadi nggak mungkin pernah ada banyak yang yang ini ngalamin. juga. Bisa jadi. Gitu. Berarti sekarang udah nggak difungsikan sebagaimana mestinya kayak dulu dong? Mungkin Disewain? masih jadi kontrakan disewain juga, gua nggak tahu Mungkin. karena angkatan bawah gua yang tinggal di situ setelah gua itu udah lulus juga. Oke. Tapi tadi gue sempat notice lu bilang bahwa yang punya orang Jakarta. Betul. Tahu di mana? Oh enggak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak, tadi soal gue nanya gini kenapa? Karena si ini dia bilang coba tanya ke lu katanya gitu. Untuk tempat. Lu bersedia nggak bantu dia menyempurnakan diri gitu? Aduh, enggak dulu deh. Gua ngeri beneran. Ya gue temenin lah bro. Aduh, Gua ini seriusan temenin. tapi? Iya, karena makhluk yang kayak gitu, gue juga heran kenapa nampakin sejelas itu ke lu. Karena makhluk yang kayak gitu biasanya kalau nampakin ke seseorang, ke manusia, Ada maksudnya. dia tuh minta tolong. Gitu bro. Lagian dia Gue lagi masak mie gitu dia masak lapar. mie, terus pas wah kebetulan kari ayam gitu. Tapi ya balik lagi katanya juga ya terserah Gitu. terserah lu. Oke, mohon maaf. Lu bersedia atau enggak? Mohon maaf. Jangan dulu. Hah? Enggak bisa. Karena harus Kalau misalkan gue memilih iya, apa yang kira-kira dibutuhin untuk bisa ngebantu dia gitu? Bisa disebutin dulu nggak? kita ke sana. Oh, di sana baru bisa tahu apa yang Ya, dibutuhin. nanti dia akan kasih petunjuk di mana letaknya dia terkunci di situ, kejadian yang aslinya. Oke. Ya kalau dilihat dari sekarang sih di situ kejadian di sekitar garasi. Tapi ada satu gini, makhluk kayak gitu tuh bisa disempurnakan ketika dia dibukakan kayak portal pintu gerbang ke dimensi selanjutnya. Oke. Setelah kehidupan dia. Nah, cuman ini gue sambil ngobrol sama lu juga ngobrol sama dia nih. Cuman lu gak akan bisa sempurna, gue bilang. Kenapa? Karena lu masih terikat dengan apa yang ada di masa lalu lu. Oke. Lu belum selesai. Tadi ketika gue mau ceritain lu gak boleh, gue bilang gitu kan. Gitu. Nah, paling kalau misal karena gini, ini berkaitan dengan apa yang dia alami gitu dan lu alami kemarin, ada korelasinya. Oh. Kalau dia sudah merelakan apa yang terjadi dengan dia di masa lalu dan kita misalnya nemuin satu lock dibuka kuncinya, ya kemungkinan dia akan bisa kembali atau bisa pergi ke dimensi selanjutnya. Oke. Gitu. Nah, nanti lokasinya si portal dimensinya kebuka itu ada di sana. Gitu. Dan itu harus dibuka. Bukanya kayak gimana ya tergantung. Oke. Gitu. Nah, tergantung kesiapan siapa? Kesiapan lu. Oh gitu. Gitu. Makanya tadi dia nanya. Karena dia minta tolongnya sama lu. Nggak tahu apa yang ada dalam diri lu. Mungkin di dalam diri lu ada cincuriki, mungkin nggak tahu. ada biju gua nggak tahu ya kan. Apakah ini jalanin jamu aku nggak tahu. Duh. Yang pasti gitu. Yang gua pahami pengalaman gua adalah ketika ada makhluk menampakkan ke lu dengan Itu berarti sebegitu ada. jelasnya, dia tuh minta tolong. Cuman ya elunya mungkin ya memang yang nggak tahu juga. Kebanyakan manusia ketika ditemuin hal-hal kayak gitu mereka takut, serem, cabut ya kan. Wah dia mau jahat ke gua, cabut. Iya. Padahal nggak sama kayak gitu. Ya kita udah takut sama fisik sih gitu. Betul. Jadi karena kita ngelihat kan visual gitu. Kita ngelihat sesuatu hal yang aneh dari nalar kita dan kita takutan nih apa gitu. Betul, udah nggak paham ya. Iya, kita nggak paham Betul. maksudnya apa dan cara komunikasinya kan juga sulit mungkin. Iya, gitu. karena umumnya manusia tuh akan selalu takut sama apa yang dia nggak ngerti. Betul. Selalu tuh gitu. Jadi ya dia juga nggak menyalahkan lu. Karena dia juga nggak bisa menampilkan wujud yang cantik seperti dulu. Karena ketika dia meninggal ya udah dikasih wujud yang itu. Gitu. Jadi maaf kalau harus tunjukin wajah dia yang seperti Iya, itu. iya. Maaf juga kalau dia nakutin lu katanya. Ya. Gitu. Ya, nggak apa-apa, Tapi lu mau nggak bantu gua gitu katanya. Oh masih ditanya nih. Iya. Duh, mohon maaf deh. Kalau misalkan untuk sekarang kayaknya nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya, Mbak. Sekarang masih PPKM soalnya, Mbak. Betul. Udah sekarang belum bisa. Hah?
Sekarang ada. Mau Lu ngerasain udah, nggak lu? Gak usah nanya-nanya deh. Mau ngerasain nggak lu? Aduh, gua udah cukup ngeliat waktu itu. Mau Aduh. ngerasain nggak lu? Aduh. Maksud yang ngerasa nih gua Pegang aja. serius. Ntar gua transfer energinya ke lu. Teman-teman semangat banget anjir. Lu nggak ngerti, dia takut banget nih, dia takut banget nih. Coba lu yang megang dah. Nah, coba lu yang megang dah. Tadi dulu bentar, tapi pertanyaan gue nih, yang gue pegang ini yang fisiknya dia yang lagi cantik apa yang kayak waktu gue lihat? Oh, lu mau yang dia pas lagi cantik dulu? Bisa. Oke, gua setting dulu kalau gitu. Waduh. Nih jadi 4K nih. Jadi high definition nih. Iya. Waduh. Hah? Ngerasain, nggak Tetep ngeliat. aja, Bos. Ngerasain aja. Enggak. Gue takut banget beneran. Ya udah boleh coba. Boleh? Boleh. Oke, izin ya. Oke. Yo, jangan jauh-jauh ke sini. Guys, gue nggak bohong, gue gemeter. Gue nggak bohong. Keringet gue nggak bohong. Sorry bro, sebelumnya agama lo apa? Islam. Alhamdulillah. Berarti gue ngarahinnya dengan secara Islam ya. Iya. Karena kalau agama yang lain, ntar gue ngarahin juga sesuai agama Oh, lo juga. Gitu. Nah, oke. Kalau lu Muslim, istighfar 3 kali, Oke. syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Oke. Oke, tarik nafas, panjang lewat hidung, buang lewat mulut 3 kali. Oke. Oke. Habis itu lu jangan berpikir apapun. Jangan di hati lu jangan aduh jangan gitu. Ikutin aja geraknya ya. Ikutin yang gua sarankan. Oke? Konsentrasi. Gue mau diapain nih? Dimulai ya. Dia udah ada kalau udah deket. Sumpah tangan gue dingin. belum disuruh megang dia udah megang duluan, gimana sih? Sumpah tangan gue dingin, demi Allah tangan gue dingin. Oke. Ini gua ikutin aja arah tangan lo pengen gerak kemana. Demi Allah tangan gue gak gerak. Demi Allah tangan gue gak gerak. Itu seinginnya itu dia ditolong sama lu. Tapi kenapa Dia harus langsung gua sih? megang gitu, tolongin gua. Nah, tadi kan kalau si Lastri tuh pas ketemu segala macam, si Lastri mau datengin enggak datang. Nah, pocongnya mau datengin nggak tadi barusan?